Kalau tafsir wadakaros marobbihi fasolla adalah perkataan berkaitan perintah melaksanakan dari tafsir ini. Ya, betul. Ada dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, kemudian berzikir menyebut Tuhannya dan sholat. Nah, kurang lebih yang dibahas itu sholat apa yang dimaksud. Nah, ini mungkin tadi itu kan kata Pak Edi mau adzan apa itu dah selawat tarhim ya. Kita tunggu dulu barangkali setelah tarhim tadi Mas mau adzan dulu barangkali. Ya, begitu. Insyaallah nanti kita bincangkan setelah adzan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Makasih itu pertanyaan tentang apa makna fasolla dalam ayat itu memang sangat menarik. Ayat Al-Quran selalu menarik. Dalam Islam, kata-kata termasuk dalam peribadatan sesungguhnya punya makna. Sholat disebut sholat karena makna hakikinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sholat kita sebetulnya adalah doa. Zakat artinya mensucikan diri. Ketika kita membersihkan, mengeluarkan zakat, sebenarnya kita membersihkan harta kita dari hak orang-orang yang melekat padanya. Saum itu artinya menahan diri. Jadi puasa itu menahan diri. Nah, dalam ayat tadi itu, bahagialah orang yang mensucikan dirinya, lalu berzikir menyebut Tuhan dan sholat. Artinya setelah zikir mengingat Tuhan, lalu sholat, begitu. Nah, kalau kata sholat yang di situ dimaksud adalah sholat sebagaimana kita dari mulai takbir sampai salam, rasanya dalam tanda petik barangkali akan berat mengamalkan ayat itu karena setiap berzikir mengingat Tuhan kemudian sholat, berzikir mengingat Tuhan lalu sholat, begitu. Atau misalnya ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah, ini juga sholat apa yang dimaksud? Karena lanjutan ayatnya misalnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Karena sholat itu adalah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, dalam Islam kalau yang dimaksud dengan tata cara ibadah fikih, Allah Ta'ala selalu memberikan ruang keleluasan. Allah Ta'ala tidak pernah memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Misalnya dalam ayat tentang puasa, Allah Ta'ala tidak menginginkan yang sulit bagi menginginkan yang mudah. Tapi dalam ayat surat Al-Baqarah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, padahal ibadah selalu diringankan. Kalau kita tidak bisa berdiri, kita boleh tidak bisa duduk, boleh berbaring, diringankan. Kok ini disebut berat? Mana yang dimaksud? Nah, di antara penafsiran yang menyebut sholat di situ sesungguhnya adalah sholawat. Misalnya wadakaros marabbihi fasolah dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Setiap kali kita mengingat zikir, mengingat Tuhan, zikir ini banyak. Syukur nikmat, kita wiridan, kita bekerja, itu semua bentuk dari zikir, baca Al-Quran, mengingat Tuhan. Setiap kali ada ingatan akan Tuhan, seakan-akan kita itu mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Dia yang melaluinya kita bisa berzikir pada Tuhan. Begitu kurang lebih. Bagaimana yang menganalogikan? Misalnya kita ini sekarang bisa membaca dan menulis, dan kalau kita bisa baca tulis maka doakanlah guru yang mengajarkan kita baca tulis misalnya. Atau bisa apa lagi, bisa punya keahlian apa, senangnya apa, hobinya apa, terus saya mau main bola. main bola.
Itu main bola ada yang mengajari atau bisa sendiri langsung gitu? Kalau dari kecil ya cuma sejak masuk klub ada. Nah, sejak kecil sebetulnya tidak ada yang mengajari. Lah dini lah ya, ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Masya Allah. Luar biasa. Itu kita sebut bakat. Kemudian ada yang membimbing kita. Nah, zikir kita pada Tuhan itu bisa kita lakukan karena ada membimbing kita. Ada siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berterima kasih karena baginda Nabi membimbing kita jadi mengingat Tuhan. Cara terima kasih pada baginda Nabi bagaimana? Ya kita sholawatan, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita diuji, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Apalagi gitu, sholat yang bagaimana, sholawat yang bagaimana? Karena ada ayat Al-Quran yang mengisahkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kedatangan baginda Nabi untuk kita ini dengan kalimat yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum Masya Allah. Langsung dilanjutkan ayat Al-Quran ya, luar biasa. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian sendiri yang berat hatinya melihat kalian itu menderita. Sehingga kata Allahyarham ayah saya, kata bapak itu nih, kita ini wajib bahagia. Bahagia itu Allahyarham dalam serangkaian tulisan beliau awalnya mengatakan bahagia itu pilihan. Kita bisa memilih bahagia apapun situasi kita ada. Bagian-bagian berikutnya kemudian saya tangkap beliau menyimpulkan bahagia itu kewajiban. Kita disuruh hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, menuju keselamatan, menuju kebahagiaan. Jadi kita wajib bahagia sebetulnya. Bahagia tidak berarti ketiadaan derita, masalah, tidak, tapi kita tetap bahagia ya, penuh syukur kehadirat Allah Ta'ala, menerima ketentuan Allah Ta'ala, tidak mengeluh, tidak mengadu. Nah itu bahagia gitu ya. Nah karena kalau kita berduka, kita mengadu, mengeluh, berduka itu kita membuat berat hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ayat tadi, wahai orang beriman, istainu bis sabri, kata kita minta tolong dengan kesabaran karena berupaya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dapat ujian. Nah, insya Allah ya Rasulullah, doakan, kita mohon doa kepada baginda Nabi, doakan supaya kuat menghadapi ujian, tabah. Bagaimana cara mohon doa pada baginda Nabi? Allah salam sedang Muhammad alaihi Sabar dan sholat itu mungkin ada beberapa yang perlu kita maknai lain, misalkan ya apakah benar, misalkan ya kita bersabar dan sholat benar, misalkan begitu, terus kemudian mohon petunjuk, atau hanya misalkan bisa ya sudah kita yang mudahnya karena sholat dan juga sholawat ya betul, masalah Muhammad harapan diberikan petunjuk. Betul, semuanya benar karena pemahaman yang bertingkat. Jadi pada tingkatan awal kita bersabar dengan memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan keberkahan sholawat itu menenangkan hati kita. Paling tidak kata Allahyarham Bapak, ketika misalnya mendampingi ada permasalahan apapun, misalnya mediasi, islah dan apapun, ya bekal paling awal itu adalah pikiran kita jernih, hati kita tenang dulu. Dan Al-Quran mengingatkan, Alhamdulillah misalnya ala bidzikrillahi tatma'innun tawadu sekarang. Udah tahu ya. Nah, sungguh dengan berzikir mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Minimal itu dulu supaya jernih berpikir, hati tenang bisa menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah minta tolong dengan sabar dan sholat itu dengan melihat keteladanan kesabaran. Kita kalau mau belajar sabar itu dari siapa?
Itu kita kan bilang ya saya sabar, tapi apa sudah benar sabar yang saya jalankan ini? Kita belum tahu. Ya saya sabar, tapi sambil menggerutu sambil pada bergetar. Apa sudah benar sabar kita? Dari mana kita bisa tahu sabar yang sebenarnya? Dari siapa? Dari kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa sholawat datang setelahnya, supaya kita diajarkan ini teladan kesabaran itu adalah dari beliau yang kepadanya kita antarkan, hadirkan sholawat kita. Alhamdulillah ya, ternyata makna sholawat sudah terjawab ya. Jadi karena ada wajah koros marubihi fasolah, kita kalau misalnya sholat dan kita bisa bersolawat kepada Nabi pas 5 tadi itu bukan hanya bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu juga benar, tapi kepasrahan ya, begitu dengan itu taslim. Nah, itu makna sholawat yang mudah-mudahan bisa meningkatkan nih jawabannya yang begitu dalam ya. Luar biasa nih pertanyaan, Masya Allah. Jadi datang menunggu itu memang menyampaikan pertanyaan yang berat. Ini sholawatan dikiranya nyanyi. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Iya, sama-sama. Makasih semuanya, makasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi sholawatannya. Udah pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil ulumi wa dawaiha. Ternyata yang menyebutnya ini fasih sholawat. Ya. Terima kasih semuanya kunjungannya. Terima kasih.